Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini saya akan membagikan informasi mengenai teknis bimbingan artikel skripsi bagi mahasiswa pendidikan sejarah FIS UNES yang akan menyelesaikan proses studinya. Ya, jadi proses mengumpulkan artikel ilmiah hasil dari penulisan skripsi adalah kewajiban bagi mahasiswa karena artikel tersebut nanti akan menjadi syarat di dalam mendaftar atau mengikuti wisuda. Artinya, ya, apabila saudara ingin menyelesaikan proses studi, maka diharuskan dan diwajibkan untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang diambil atau dibuat dari skripsi yang sudah diselesaikan. Ya. Nah, terkait penerbitan ilmiah, skripsi dalam hal ini merupakan sebuah karya yang harus dipublikasikan. Ya, kenapa? Karena skripsi kita yang telah kita kerjakan ya dengan penuh ya semangat sehingga bisa selesai, itu harus dibaca oleh orang banyak ya sehingga karya kita nanti akan tersebar luas. Orang akan memahami, oh ternyata si A dari jurusan sejarah UNES itu pernah meneliti tema skripsi tentang ini misalnya. Itu menjadi satu kebanggaan sebenarnya ketika karya skripsi kita itu dibaca oleh banyak orang. Itu sehingga penerbitan karya skripsi ya itu menjadi satu keharusan. Tapi ini adalah tugas dari universitas dalam hal ini adalah perpustakaan pusat ya atau rumah ilmu. Kemudian dari skripsi itu mahasiswa akan menyusun sebuah artikel ilmiah. Nah, pada bagian ini ya penerbitan itu ada di bawah wewenang ya jurusan ya sehingga mahasiswa yang sudah menyusun skripsi kemudian sudah menyusun artikel itu diwajibkan untuk mengumpulkan artikel skripsinya ya dikumpulkan kepada person in charge atau PIC yang sudah ditentukan. Nah, artikel ini itu digunakan untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa ya sehingga mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsinya dalam hal ini sudah sidang dan sudah revisi dan sudah disetujui oleh pembimbing skripsinya itu harus sesegera mungkin melakukan pengumpulan skripsi dan pengumpulan artikel ilmiah kepada PIC atau person in charge yang bertugas untuk menampung artikel ilmiah dari para mahasiswa. Nah, person in charge dalam hal ini ya yang bertugas untuk mengumpulkan artikel hasil penulisan dari para mahasiswa ya, yang bersumber dari skripsi itu ada dua di program studi pendidikan sejarah. Yang pertama saya sendiri, Ganda Febri Kurniawan, dan yang kedua tidak asing juga Mas Junaidi Ferry Lusianto, SPD ya, yang sehari-hari itu ada di gedung C5 lantai 1 itu di perpustakaan atau di taman baca jurusan sejarah. Jadi teman-teman para mahasiswa itu boleh mengumpulkan artikel skripsi itu kepada ya dua orang ini dengan prosedur dan tipikal pengumpulan yang sama tentunya bahwa kami sudah bersepakat artikel skripsi itu harus memenuhi standar publikasi. Kenapa begitu? Karena artikel skripsi yang sudah disusun harapannya itu dapat diterbitkan ya atas nama mahasiswa sendiri dan dosen pembimbingnya. Sehingga kemudian seperti yang sudah saya singgung sedikit tadi di awal, artikel tersebut dapat dibaca oleh orang banyak ya. Tidak hanya berhenti sebagai syarat kelulusan saja, tetapi kita benar-benar menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu esensi dari karya ilmiah yang sebenarnya.
Nah, kemudian kaidah penulisan artikel ilmiah yang akan dikumpulkan itu kurang lebih seperti ini. Ya, ditulis di kertas A4 dengan margin 2,54 atau normal. Jadi kalau mahasiswa membuka Microsoft Word, nah tampilan awalnya itu adalah tampilan normal, jadi tidak perlu dirubah. Gunakan tampilan awal itu. Ya, marginnya itu tampilan awal itu. Kemudian jenis fontnya Times New Roman dengan ukuran 12. Ya, nah, kalau ini perlu dirubah karena kalau yang mode default dari Microsoft Word itu pakainya Calibri, jadi harus dirubah. Kemudian artikel ditulis dalam satu kolom, ya, bukan dua kolom. Nah, saya masih menerima beberapa artikel yang ditulis dalam dua kolom dengan format yang lama gitu ya. Sehingga artikel yang sekarang itu ditulis dalam format satu kolom. Nanti akan saya contohkan. Kemudian yang juga perlu diperhatikan, jumlah kata dari artikel yang saudara kumpulkan itu adalah 6.000 ya. Nah, saya rasa ini bisa dicek sendiri di sebelah kiri bawah ya. Ya, jadi Anda bisa melihat di sebelah kiri bawah ketika mengetik itu jumlah katanya akan nampak. Ya, 6.000 ini yang paling standar ya. Jadi tulislah mendekati 6.000. Boleh 5.500, 5.800, 5.900 atau 6.100, 6.200 atau 6.300. Ya, jadi jangan kurang terlalu rendah atau lebih terlalu tinggi gitu. Nanti artikelnya menjadi tidak standar dan harus dipotong. Kemudian daftar pustaka yang harus dicantumkan itu minimal 20 ya. Dengan ketentuan 2 diantaranya itu dikutip dari artikel terbitan Indonesian Journal of History Education atau IJHE. Ya. Nah, ini adalah jurnal pada program studi pendidikan sejarah yang juga harus dikutip di dalam skripsi saudara semua seharusnya. Nah, ini bahan bacaan untuk mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Ya, cukup mengutip 2 artikel saja ya, yang dengan keseluruhan daftar pustaka itu 20. Kalau lebih maka akan lebih bagus, lebih baik. Jadi ini kaidah penulisan artikel yang harus diikuti oleh mahasiswa. Kemudian sistematika penulisan artikelnya, yang pertama, judul itu boleh berbeda dengan judul skripsi asalkan intisari dari judul skripsi itu tidak hilang gitu ya. Nah, misalnya beberapa artikel itu masih dijumpai judul dengan tahun ajaran tahun 2021-2022 misalnya. Nah, di dalam artikel ilmiah yang seperti itu boleh dihilangkan gitu, untuk artikelnya itu ya. Sehingga judul itu akan lebih bagus itu, lebih sisi-sisi formalnya itu bisa berkurang. Ya lebih baik saja untuk artikel itu standarnya memang begitu. Ya, jadi boleh berbeda asalkan tidak menghilangkan intisari dari judul skripsi itu sendiri dan isi dari skripsi itu sendiri. Ya, jadi tidak berlainan gitu. Kalau meneliti kuantitatif judulnya efektivitas, ya dibiarkan efektivitas. Ya, jangan kemudian diubah menjadi pengembangan misalnya. Nah, artinya kan tidak sinkron antara judul skripsi dan judul artikel dan isi dari skripsi itu sendiri. Kemudian penulis pertamanya itu adalah mahasiswa pembuat skripsi. Ya. Penulis keduanya adalah dosping. Dalam hal dospingnya 2, maka ada penulis 3, yaitu dosping juga, yang harus dicantumkan di dalam draft artikel yang akan dikumpulkan. Kemudian abstraknya itu 1 spasi. Ya. Nah, ini belum saya tulis. Ketentuan abstrak adalah maksimal abstrak itu 250 kata. Itu maksimal 250 kata dengan 1 spasi. Ya. Jadi jangan lebih dari 250 kata itu. Kemudian kata kunci maksimal itu 5. Ya, 5 kata kunci maksimal. Nah, pendahuluan,
kemudian metode, hasil pembahasan, simpulan, daftar pustaka itu 1,5 spasi. Ya, 1,5 spasi. Dari pendahuluan dulu. Pendahuluan harus memuat permasalahan yang melatar belakangi penelitian. Tuh. Dan harus memuat pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang akan dijawab di dalam penelitian. Tetapi tidak ditulis dalam subjudul rumusan masalah, bukan, tapi ditulis dalam bentuk paragraf. Tuh. Kemudian metode. Metode itu harus ditulis, dideskripsikan secara lengkap. Ya, di bagian metode ini. Kalau kualitatif maka harus lengkap. Metode penelitiannya apa, metode teknik pengumpulan datanya seperti apa, data dan sumber datanya karakteristiknya bagaimana, ya, validitas datanya bagaimana, ya, analisis datanya bagaimana, itu harus dituliskan di situ. Ya, kalau pakai informannya siapa, dituliskan, ya, supaya lengkap di situ. Kalau kuantitatif, ya, kalau kuantitatif harus dilengkapi dengan deskripsi variabel, ya, dalam bentuk tabel. Ya, jadi variabel yang sudah ditentukan, ya, untuk menulis skripsi itu dideskripsikan, ya, indikator-indikator menjadi indikator-indikator, ya, yang akan diteliti. Ya, itu harus muncul. Ya, kalau variabelnya 3, ya 3-3-nya harus dideskripsikan juga. Itu. Kemudian selain deskripsi variabel itu juga harus dilengkapi instrumen. Ya, karena instrumen dalam penelitian kuantitatif itu sifatnya eksplisit, ya, harus muncul, harus nampak. Karena itu akan menjadi bahan untuk mengkonfirmasi data. Ya, jadi harus dimunculkan. Ya, tidak boleh disembunyikan, ya, seperti penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif yang bagus juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan penelitiannya harus didisplay juga di dalam metode, gitu ya, inti dari pertanyaannya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk subjudul-subjudul. Boleh juga hanya 2 bagian. Bagian pertama hasil penelitian, bagian kedua pembahasan. Ya. Baik penelitian kuantitatif, kualitatif maupun R&D. Oh ya, tadi yang di bagian metode, kalau R&D maka harus dijelaskan tahapan-tahapan R&D yang digunakan. Ya, jadi tahapannya model R&D-nya apa? Ya, Azure kah, kemudian ADDIE kah, ADI, atau 4D kah, ya, atau model R&D yang lain. Nah, itu dijelaskan secara lengkap, ya, tahapan demi tahapannya bagaimana dan seperti apa. Nah, hasil pembahasan itu tujuannya mengkonfirmasi metode yang digunakan itu. Apakah tahapannya nampak? Jadi kalau di R&D ada analisis kebutuhan, ya di hasil pembahasan harus muncul analisis kebutuhan, desain produk, proses pengembangan, sampai diseminasi. Simpulan itu ditulis tidak lebih dari 2 paragraf. Ya. Jadi maksimal 2 paragraf. Dengan inti pembahasannya adalah merangkum semua, ya, proses penelitian yang sudah dilakukan. Ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dijelaskan secara singkat, secara eksplisit di dalam simpulan itu. Ya, kemudian daftar pustaka. Nah, ketentuannya seperti tadi, minimal 20 pustaka, 2 diantaranya berasal dari IJHE. Nah, ini contoh artikel 1 kolom, ya. Jadi langsung bablas ke bawah semua itu. Ya, 1 kolom, ya, tidak 2 kolom. Kalau 2 kolom kan nanti dibagi 2. Ya. Ya, mungkin seperti format-format yang sudah beredar. Nah, tapi ini 1 kolom, jadi seperti ini sampai ke bawah, ya, 1 kolom seperti ini. Tuh. Nah, ini IJHE yang saya maksud, ya, saya rasa bisa di search dan dicari di Google, ya, ataupun mesin pencarian yang lain seperti Microsoft Bing atau menggunakan Mozilla Firefox, ya, atau Microsoft Edge dan lain sebagainya. Ya, itu akan langsung muncul di sana.
Nah, yang perlu dilakukan oleh saudara ya selain nanti mengumpulkan artikel, itu adalah mengunggah artikel ke website ini. Ya, ke website Indonesian Journal of History Education setelah artikel itu disetujui oleh PIC atau person in charge. Ya. Jadi setelah disetujui, ditandatangani, nah silakan artikel itu diunggah di sini dalam bentuk Microsoft Word, bukan PDF. Yang dikumpulkan juga nanti adalah dalam bentuk Microsoft Word. Ya. Langkah pertamanya register di sebelah kanan atas kalau belum punya akun. Ya. Setelah punya akun, baru bisa mengunggah di dalamnya. Langkah-langkahnya sederhana, ya hanya ada 4 atau 5 langkah saja ya. Mengisi data sederhana, kemudian mengunggah file ya dan mengkonfirmasi file tersebut. Itu. Nah, jika artikel itu memenuhi syarat dan dianggap baik, maka akan diterbitkan. Di IJHE ini juga. Satu terbitan 10 artikel dan kami punya 2 terbitan dalam 1 tahun. Ya, sehingga 2 terbitan itu harapannya ada artikel-artikel terbaik dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswa kami sendiri. Ya. Di samping ada artikel-artikel lain yang diberi atau disumbangkan oleh kontributor dari universitas lain. Ya, bisa dosen, bisa peneliti, bisa praktisi ya. Seperti yang sudah berjalan selama ini. Ya, jadi artikel mahasiswa kita nanti akan bersanding dengan artikel-artikel akademisi dari universitas yang lain. Itu harapan kita sehingga nanti artikel tersebut bisa disebarluaskan dan dibaca oleh orang banyak. Dalam hal mahasiswa ingin segera artikelnya terbit, ya, maka atau ketika PIC menilai artikel ini sangat layak untuk terbit, kualitasnya sangat bagus, maka PIC akan meminta mahasiswa untuk mentranslate artikel tersebut. Beberapa pembimbing ingin artikel itu segera terbit, misalnya pembimbing skripsi meminta mahasiswa bimbingannya artikelnya segera diterbitkan ya, misalnya. Nah, maka mahasiswa tersebut setelah menyelesaikan revisi yang diberikan oleh PIC, ya, masukan-masukan PIC sudah direvisi semua, maka artikel tersebut akan diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh mahasiswa dan artikel itu akan diproses lebih cepat untuk terbit. Ya, jadi dan terbit dalam bahasa Inggris. Sehingga dapat menjangkau pembaca bukan hanya nasional tetapi juga pembaca dari dunia internasional atau akademisi internasional. Itu harapan kami. Ya, jadi mahasiswa ketika nanti akan melakukan bimbingan, nah itu segera menemui PIC, menerima masukan, ya, segera direvisi dan diselesaikan kemudian diunggah di website Indonesian Journal of History Education. Ini juga bagian dari strategi untuk pengembangan jurnal ilmiah ini. Ya, jurnal ilmiah yang harapannya dapat terbit rutin, semakin banyak pembaca, semakin banyak pengutip ya bagi IJHE ini milik jurusan sejarah BIS UNES ya, khususnya program studi pendidikan sejarah ya, maka akan semakin berkualitas dengan sumbangan artikel dari para mahasiswa yang hebat-hebat. Saya kira itu informasi singkat dari saya. Ya, semoga bisa memberikan wawasan bagi mahasiswa seperti apa langkah-langkah untuk melakukan bimbingan dan pengumpulan artikel skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.